Di episode sebelumnya, diceritakan Fei Zheng yang sebelumnya meminum air mata Kuan Im akhirnya menyadari kalau air tersebut telah diberi bahan herbal parasit oleh tabib Li yang membuat tenaga dalamnya terkunci, di mana dia dengan terpaksa harus mengantarkan tabib Li ke salah satu kuil untuk mencari jasad seniornya demi mendapatkan penawar untuk memulihkan tenaga dalamnya. Di sisi lain, ternyata Fei Zheng tidak menyadari kalau gadis suci Jin Yuan sengaja memancing Fei Zheng membuka makam Yibin dengan iming-iming air mata Kuan Im, di mana ada benda berharga lain yang diberi nama wadah Luomu yang akan diberikan kepada seseorang yang sering dia panggil dengan sebutan majikan. Belum diketahui siapa sebenarnya si majikan itu. Namun dari sini bisa dipastikan kalau gadis suci telah mengkhianati Fei Zheng demi membangkitkan sekte Nanyin, sekte pemberontak atau tukang rusuh yang dikabarkan punah ratusan tahun lalu sekaligus tempat di mana dirinya dilahirkan. Balik ke tabib Li sesampainya di wilayah Balai Baichuan, dia lalu menemui kenalan lamanya yaitu Master Wu, orang yang menolongnya 10 tahun lalu yang juga menjadi satu-satunya orang yang mengetahui identitas asli tabib Li di wilayah Balai Baichuan. Kedatangan tabib Li ke sana adalah untuk menanyakan keberadaan seseorang yang bernama Si Hun, yang kemungkinan mengetahui keberadaan jasad seniornya. Namun alih-alih menjawab, Master Wu justru memvonis kalau umur tabib Li tinggal 1 tahun dan menyarankan untuk segera kembali ke Balai Baichuan dan memberitahu identitas aslinya dengan harapan orang-orang di sana akan membantu mengobati penyakitnya. Selain itu, di Balai Baichuan sebentar lagi juga akan digelar pameran pedang yaitu pedang Shaoxi yang tidak lain adalah pedang milik Xiang Yi yang baru-baru ini ditemukan. 和尚，方丈可有过失火的消息？这看着也挺普通的。 Awalnya tabib Li sempat menolak perintah Master Wu barusan karena dia sudah mengganti identitasnya dan tidak ada urusannya lagi dengan pedang tersebut. Namun setelah Fei Zheng memastikan kalau Si Hun sama sekali tidak datang ke kuil tersebut dan satu-satunya petunjuk adalah seorang wanita bernama Xiao Mian yang tidak lain adalah kekasih lama tabib Li saat masih menjadi Li Xiang Yi. Akhirnya mereka pun bergegas pergi ke Balai Baichuan. Begitu sampai di sana, mereka disambut oleh Fang yang sebelumnya terlebih dulu pulang ke Balai Baichuan dan langsung membawanya ke tempat acara pameran. Di mana di sana dia melihat Xiao Mian dan teman-teman lamanya sudah tidak mengenali dirinya lagi. Lalu saat Xiao Mian memberi sambutan yang intinya tentang sikap dan ketegasan yang dimiliki oleh Xiang Yi, perkataan Xiao Mian barusan membuat tabib Li merasa menjadi orang pengecut yang tidak berani menghadapi resiko setelah pertarungannya dengan Fei Zheng 10 tahun lalu. Karena selain mengganti identitasnya sebagai tabib Li, dia juga meninggalkan Xiao Mian yang akhirnya sekarang terlihat dia sudah move on dengan seorang teman lama tabib Li juga dari sekte Shigu yang bernama Xiao Xijin. Di sini, para tamu diberi kesempatan untuk mencoba pedang itu dengan syarat mereka harus berlomba mengambil rangkaian bunga yang ada di atas pedang tersebut. Dan ketika tirai penutup pedang Shaoxi dibuka, orang-orang langsung berebut untuk mencoba pedang tersebut termasuk Fang. Namun tabib Li yang dari awal sama sekali tidak tertarik untuk mengambil kembali pedangnya, tiba-tiba didorong oleh Fei Zheng dan terpaksa maju menggunakan topeng Bang Nabi yang sempat dia curi dari tamu lain dan justru secara tidak sengaja berhasil mengalahkan kandidat lain. Sebagai pemilik pedang asli, di sini tabib Li merasakan kejanggalan di pedang tersebut, di mana dia merasa kalau pedang itu bukanlah pedang miliknya dulu. Hal itu diketahui setelah Fei Zheng secara diam-diam dengan mudah mematahkan pedang tersebut hanya dengan menggunakan kerikil. Meskipun secara visual pedang itu sama persis dengan pedang Shaoxi, namun setelah diteliti lebih jauh, ternyata di bagian gagang masih terlihat mulus yang padahal dulu Xiang Yi telah menggunakan pedang tersebut selama 5 tahun terakhir. 这个剑是假的呀！来，看看。
Mengetahui hal itu, para petinggi Balai Bacuan pun akhirnya menghentikan acara tersebut dan bergegas ke ruang senjata untuk menyelidikinya. Di mana alangkah terkejutnya mereka setelah menemukan terowongan tepat di bawah pedang Sausi disimpan yang tembus hingga ke gua bawah tanah. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, akhirnya mereka bergegas turun untuk menginvestigasinya lebih jauh, di mana salah seorang petinggi berkata kalau pedang Sausi baru disimpan di ruang senjata selama 3 hari. Namun diperkirakan terowongan tersebut telah dibuat sejak lama, yang artinya si pelaku telah membuat skenario tersebut selama beberapa tahun terakhir. Tidak hanya itu, mereka juga menemukan jasad wanita yang diperkirakan baru saja meninggal beberapa jam lalu, dan kemungkinan pelakunya adalah seorang biksu dari kuil sebelah, yang hal itu diketahui setelah melihat jejak kaki sepatu jerami buatan tangan yang hanya biksulah yang memakainya karena sepatu tersebut tidak dijual dimanapun. Malam harinya ketika sedang mencari bukti-bukti lain untuk mencari tahu pelaku pencurian pedang Sausi, Fei Zheng tiba-tiba memberitahu kalau Wang Mian telah diculik oleh seorang biksu yang kemungkinan dia adalah biksu palsu pelaku dari pencuri pedang Sausi. Dan benar saja, ternyata Xiao Mian saat ini ditawan oleh biksu palsu yang memanfaatkan penyakit asma Xiao Mian menggunakan bubuk dupa untuk membuat penyakit tersebut kambuh. Beruntung Tabib Li muncul tepat waktu setelah diberitahu Fei Zheng, di mana dia dapat dengan mudah melumpuhkan biksu palsu tersebut secara diam-diam. Xiang Yi, 你来了，Xiang Yi。 Keesokan harinya diperlihatkan para petinggi Balai Bacuan yang sedang ngobrol terkait kemunculan Tabib Li yang mulai mendapat perhatian setelah menyelamatkan Xiao Mian, di mana di sini salah satu bawahannya yang dulu bernama Biciu sempat mempertanyakan tentang identitas Tabib Li yang mirip dengan Xiang Yi. Usut punya usut, ternyata Biciu ini adalah orang yang dulu meracuni Xiang Yi karena ditipu oleh seorang perempuan. Untuk membuktikan hal itu, akhirnya mereka pun memutuskan untuk menguji Tabib Li dengan memberinya bubur kacang hijau karena dulu Xiang Yi sangat alergi dengan kacang. Namun ternyata Tabib Li sangat lahap memakan bubur kacang tersebut, di mana hal itu mematahkan semua pendapat mereka kalau Tabib Li adalah Xiang Yi. Yang tidak mereka sadari adalah ternyata racun teh hijau yang berada di tubuh Tabib Li selain membuatnya harus kehilangan ilmu bela dirinya untuk menekan racun tersebut, hal itu juga memblokir semua alergi dan jenis penyakit-penyakit yang lebih ringan di dalam tubuhnya. Mengingat racun teh hijau Xiang Yi adalah salah satu jenis racun paling kuat di dunia, dan hal itulah yang membuat tubuhnya terlihat biasa saja setelah memakan bubur kacang hijau. Setelah itu, Tabib Li lalu kembali menemui Master Wu, di mana dalam perbincangan tersebut, intinya Tabib Li beruntung memiliki teknik Yangzu, salah satu teknik tenaga dalam yang hanya dimiliki oleh Xiang Yi, dan berkat teknik itulah dia mampu bertahan sampai saat ini. Namun, semakin lama dia menggunakan teknik tersebut, alih-alih meninggal, kemungkinan terbesarnya adalah racun tersebut akan menyerang otak dan bisa membuatnya gila. Di sini Master Wu juga membahas soal Biciu yang waktu itu meracuni Xiang Yi setelah terhasut seorang wanita yang tidak lain adalah gadis suci aliansi Jin Yuan sebelum pertarungannya dengan Fei Zheng di tengah laut berlangsung. Dan itu juga menegaskan kalau Fei Zheng menang dengan cara kotor. Tanpa Tabib Li sadari, obrolan mereka barusan didengar langsung oleh Fei Zheng yang menguping dari luar, yang mana tentu saja dengan sifatnya yang keras kepala, dia justru merasa dipermalukan setelah mengetahui kalau 10 tahun lalu dia bertarung dengan seseorang yang terkena racun. Hal itu juga menegaskan kalau Fei Zheng tidak tahu menahu soal racun di dalam tubuh Tabib Li, di mana gadis suci bertindak sendiri tanpa perintah dari Fei Zheng. Oleh karena itu, Fei Zheng berniat mengajak Tabib Li tanding ulang setelah mendapatkan kekuatannya kembali demi membuktikan siapa yang paling kuat di antara mereka. Di mana tidak berselang lama, Fang muncul dan melerai mereka. 把你在意什么？你给我听好了，再这样我可就对你不客气了。君子动口不动手，
Setelah Fei Zheng pergi, Fang lalu menceritakan tentang kasus kematian yang ada di salah satu tempat bernama Pavilion Cailian. Bukan tanpa alasan, namun sebelumnya tabib Li sengaja menyuruh Fang ke Pavilion Cailian karena kabarnya selama 10 tahun terakhir, Si Hun, tabib yang mengurus mayat di aliansi Jin Yuan yang kemungkinan juga mengurus jasad senior tabib Li berada di sana. Di sini, Fang lalu melanjutkan ceritanya di mana kasus itu menyeret soal mitos gaun pengantin yang membunuh 3 orang sekaligus dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Yang menarik adalah ketiga korban tersebut meninggal dalam keadaan memakai gaun pengantin yang sama yang disinyalir memiliki aura negatif. Sampai-sampai si pemimpin pavilion seakan angkat tangan membiarkan kejadian tersebut dan menutup kasus itu dengan alasan kecelakaan. Merasa kasus itu mungkin berhubungan dengan Si Hun, akhirnya tabib Li dan Fang pun bergegas ke Pavilion Cailian untuk menyelidiki kasus horor tersebut. Singkat cerita, sesampainya di sana, mereka disambut langsung oleh pemimpin pavilion yang menceritakan kalau setelah kematian istrinya 10 tahun yang lalu, dia sempat akan menikah lagi di mana calon istrinya malah meninggal di hari sebelum pernikahannya. Lalu 3 tahun berselang, beliau berniat menikah kembali dan terulang kejadian yang sama, sampai akhirnya beliau memutuskan untuk tidak akan menikah lagi. Namun teror tersebut ternyata tidak berhenti di situ, karena setelah 7 tahun, anaknya yang kemarin juga akan melangsungkan pernikahan pun kembali mendapatkan teror yang sama, di mana calon istrinya meninggal setelah mencoba gaun pernikahan yang sama. Yang mana gaun tersebut adalah gaun sakral yang diberikan secara turun-temurun oleh leluhur mereka. 镇上的人都爱嚼舌根，所以这次丧事就不便张扬了。想来郭庄主也不相信嫁衣这3位新娘子还会穿同一件嫁衣。 Di tengah obrolan tersebut, tiba-tiba adik kandung pemimpin pavilion yang mohon maaf adalah seorang pasien ODGJ muncul untuk membuat masalah. Di mana anak dari pemimpin pavilion yang akan menikah kemarin yang bernama Guo Guo dengan gercep membawa pamannya kembali ke kamarnya. 我弟发病的时候，只有我才能治。 Tanpa buang waktu, tabib Li dan Fang langsung bergegas mengotopsi jenazah korban terakhir untuk menyelidiki penyebab kematiannya, sementara Fei Zheng pergi ke lokasi berbeda untuk mencari bukti lain. Di sini, tabib Li berkata bahwa si korban memang dipastikan meninggal karena tenggelam, namun juga terdapat luka lebam di leher korban dan tulang tangannya patah, yang hal itu membuat tabib Li berpikir kalau ada seseorang yang memang berniat mencelakai si korban. Di sini, Guo Guo yang melihat hal itu lalu menjelaskan kronologi tewasnya calon istrinya tersebut, di mana pada malam itu almarhum calon istrinya yang mencoba gaun pengantin tiba-tiba ditemukan tewas terapung di kolam dekat kamarnya dan tidak ada yang mengetahui bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. 新娘回房之后，在新娘死之前可发生过什祸？不过郭少爷。 Di tengah obrolan tersebut, Fei Zheng tiba-tiba muncul dengan melemparkan sebuah kertas yang berisi lukisan yang kemungkinan besar buatan Si Hun yang dia temukan di kamar mendiang istri pertama pemimpin pavilion yang meninggal 10 tahun lalu. Yang menegaskan kalau Si Hun pernah berada di sana dan memiliki hubungan dekat dengan mendiang istri pertama pemimpin pavilion. Saat itulah pemimpin pavilion muncul dan menjelaskan kalau dia baru ingat bahwa Si Hun memang pernah datang ke sana selama beberapa hari dan tiba-tiba pergi begitu saja sebelum istrinya ditemukan tewas. 郭某敬重几位是百川院的英雄。 Merasa ada yang aneh karena omongan pemimpin pavilion seakan menutupi sesuatu. Di sini mereka lalu mencari info di luar, di mana Fang yang kemampuan bertarungnya paling kuat saat ini merasa tabib Li dan Fei Zheng memiliki chemistry dan menutupi sesuatu karena dia nggak tahu kalau 2 orang di dekatnya adalah 2 orang yang paling berpengaruh 10 tahun yang lalu. 无知。 你说谁无知啊你？啊？ Malam harinya diperlihatkan tabib Li dan Fei Zheng yang sedang ngobrol membahas soal kolam kematian yang ternyata terhubung dengan sungai di luar pavilion. Di mana tabib Li pun menjelaskan kalau kemungkinan 10 tahun lalu Si Hun sedang menghindari kejaran musuh melalui jalur sungai yang membuatnya sampai ke pavilion Cailian dan tidak sengaja diselamatkan oleh mendiang istri pertama pemimpin pavilion. Meskipun begitu, Fei Zheng terlihat nyantai dan tidak khawatir meskipun Si Hun telah tewas karena dia sudah paham betul dengan sifat anak buahnya yang selalu membuat catatan ketika mengurus mayat.
Nah, PR mereka saat ini adalah menemukan di mana catatan tersebut disembunyikan. Dengan begitu, maka mayat San Gudao atau senior tabib Li bisa ditemukan. Sementara itu, di luar, Fang yang sedari tadi berusaha menguping obrolan mereka dari balik pintu, tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan tengkorak dan sempat terlibat baku hantam, di mana ternyata itu adalah adik dari pemimpin pavilion yang sedang kumat. Sampai di sini, mereka pun akhirnya memutuskan untuk nekat menyusup ke ruang gaun pengantin untuk memeriksanya karena gaun tersebut adalah sumber dari misteri selama ini dan tentu saja pemimpin pavilion tidak akan mengizinkan mereka untuk mengeceknya. Sesampainya di sana, gaun tersebut ternyata magrong-magrong karena mungkin terbuat dari 1 kilo lebih perak jika disatukan. Lalu untuk memastikan, mereka akhirnya sweet untuk menentukan siapa yang akan mencobanya dan sialnya tabib Li yang kena. Setelah memakai gaun tersebut, tabib Li lalu menemukan keanehan pertama, yaitu cermin rias yang terletak di luar ruangan. Dan ketika mereka mengecek cermin tersebut, tiba-tiba adik pemimpin pavilion muncul untuk menakut-nakuti tabib Li yang hal itu membuatnya terkejut dan nyemplung ke kolam teratai. Beruntung, tabib Li berhasil keluar dari kolam tersebut setelah merobek roknya, sementara Fang berhasil menangkap adik pemimpin pavilion. Saat itulah pemimpin pavilion dan rombongannya muncul setelah mendengar kekacauan itu, di mana tabib Li yang ketahuan mencuri gaun pengantin warisan pun berdalih kalau dirinya membuat reka ulang kematian ketiga calon pengantin wanita dan sengaja pergi ke kolam untuk bercermin yang terletak di luar kamar. Namun tanpa diduga, adik pemimpin pavilion muncul dengan kostum tengkoraknya dan membuatnya kaget hingga terjatuh. Lalu setelah terjatuh, karena tanah di sana agak curam dan gaun pengantin yang dipakai cukup ketat, hal itulah yang membuat si korban terguling ke kolam teratai, sementara luka lebam dan patah tulang di lengan korban diakibatkan oleh batu hiasan yang berada di pinggir kolam. Lalu ketika si korban berniat berenang keluar dari kolam, gaun pengantin tersebut terbuat dari hiasan perak dengan bobot yang terlalu berat hingga akhirnya membuat si korban tewas tenggelam. Setelah menjelaskan peristiwa barusan, pemimpin pavilion langsung memvonis kalau selama ini orang di balik kasus kematian itu adalah adiknya sendiri. Sampai di sini, tabib Li justru merasa curiga kepada sikap pemimpin pavilion ketika beliau langsung menyalahkan adiknya sendiri yang padahal orang tersebut mengalami gangguan jiwa. Tidak hanya itu, tabib Li sebelumnya juga menemukan potongan kerangka jari manusia ketika dirinya tenggelam di kolam teratai. Sadar kalau kasus tersebut belum menemui titik terang, akhirnya mereka pun memutuskan kembali untuk memeriksa kolam tersebut setelah pemimpin pavilion kembali ke kediamannya. Di sini, Fei Zheng yang dinilai dari tadi kurang begitu berguna pun lalu dilempar oleh Fang, di mana dia menemukan banyak sekali kerangka manusia yang ditumbuhi teratai. Dan itu adalah salah satu teknik yang biasa dipakai oleh Si Hun untuk mengurus jasad-jasad bekas peperangan dan tidak banyak orang yang memahami metode tersebut mulai dari pembibitan hingga panen. Dari sini bisa dipastikan kalau Si Hun pernah tinggal di tempat tersebut dalam kurun waktu yang lama, yang artinya semua ucapan pemimpin pavilion yang mengatakan kalau Si Hun hanya tinggal di sana beberapa hari adalah hoaks. Mengetahui hal itu, akhirnya mereka pun kembali melakukan investigasi untuk mencari tahu fakta sebenarnya di balik kasus pembunuhan di tempat tersebut sekaligus informasi tentang Si Hun ataupun bekas catatannya.